Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Porwani dari SDN 2 Kebon Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pelatihan seri guru semangat 2, kemudian juga agar saya mampu memahami konsep empati secara baik, kemudian dapat mengaplikasikan empati dalam proses komunikasi dan dapat melakukan aktivitas untuk mengasah empati. Nah, hal baru apa yang saya pelajari dalam pelatihan ini? Nah, empati. Apakah empati itu? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dan kita tetap menjadi diri sendiri. Empati ada dua, yaitu ada faktor empati, yaitu faktor kognitif, yaitu pemahaman nuansa emosi seperti marah, bahagia, dan sebagainya. Kemudian faktor afektif, yaitu memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Sebagai pendidik, kita harus tahu tahapan empati. Ada 4 tahapan empati, yaitu empati global. Empati global dialami oleh anak usia 0 sampai 1 tahun. Misalkan ada bayi dalam satu ruangan perawatan, kemudian ada salah satu bayi yang menangis dan bayi yang lainnya ikut menangis. Itu yang dinamakan empati global. Kemudian yang kedua adalah empati egosentris, yaitu dialami oleh anak yang sudah bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain itu bukan kesusahan dirinya. Nah, itu egonya sudah timbul. Kemudian empati kognitif itu dialami oleh anak usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian misalkan ada teman yang murung, sudah ada tanda-tanya, kenapa ya temanku itu bersedih, kenapa ya kok dia murung, seperti. Kemudian empati abstrak itu dialami oleh anak usia 10 tahun ke atas. Nah, bagaimana lembar aksi 1 ini membantu saya untuk melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran. Di sini kami dilatih untuk mengasah empati. Bagaimana caranya untuk mengasah empati? Yaitu 1, kita harus melakukan kontak mata ketika sedang berkomunikasi dengan seseorang, dengan teman, dengan murid. Nah, kita akan melakukan kontak mata. Bagaimana kontak mata lawan bicara kita. Kemudian responnya sesuai apa tidak. Nah, 3, hindari gangguan. Hindari gangguan, kita harus mencari tempat yang sepi, tidak ramai untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang keempat, ajukan pertanyaan kepada murid atau memang teman kita. Kemudian 5, parafrase. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian terakhir, melakukan transisi peran. Nah, agar kita berhasil dalam melatih atau mengasah empati, yaitu kita bisa mempraktekkan praktek empati melalui lembar aksi 1, yaitu kita harus merenungkan emosi apa saja yang pernah kita alami. Nah, ini bertujuan untuk menerima orang lain. Kemudian renungkan dan tuliskan keadaan di luar diri Anda yang terjadi pada orang lain. Ini bertujuan untuk melihat sudut pandang orang lain. Kemudian kita bisa mengenali juga situasi empati itu dengan murid. Jadi minta murid merenungkan emosi apa saja yang pernah dialami. Nah, ini bisa untuk menentukan sikap. Kemudian yang selanjutnya, minta murid menuliskan keadaan di luar diri sesuai yang terjadi pada orang lain. Itu untuk memperkuat relasi guru dan murid. Jadi saya di sini misalkan meminta murid saya untuk menuliskan
apakah di dalam memberikan pembelajaran itu saya sudah baik atau belum. Jadi saya menerima apa kritik dan saran untuk saya, seperti itu. Kemudian tips agar praktek berhasil ini yaitu satu, kita harus melatih nuansa emosi diri kita, orangnya juga murid. Kemudian dua, menampilkan sikap mendengarkan aktif. Jika kita mengajukan pertanyaan atau kita dalam memberi pembelajaran, kita harus mendengarkan murid, keluhan murid dan lain sebagainya. Kemudian melihat kebutuhan siswa dan mencari rekan yang mendukung akan perubahan kita. Jadi begitu murid sudah memberikan kritik atau masukan, kemudian kita saya itu berbicara dengan teman saya atau sharing kepada teman saya, kemudian teman saya mendukung ataupun memberi masukan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu guru yang hebat, mari kita sukseskan pelatihan Semangat Guru 2 dengan cara mengikuti pelatihan di SIM PKB. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.